Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Cici Bella Tarihoran. Saya dari kelas 3D dengan NIM 1903100194. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil karya ilmiah saya yang berjudul Olahraga bagi Kesehatan. Oke, disusun oleh Cici Bella Tarihoran. NIM 1903100194, kelas 3D, jurusan PJK di STOK Binaguna Medan. Baik, kita masuk ke judul, yaitu olahraga bagi kesehatan. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa itu pengertian dari olahraga. Pengertian olahraga adalah suatu bentuk kegiatan jasmani yang terdapat dalam permainan, perlombaan, dan kegiatan intensif dalam rangka memperoleh relevansi kemenangan dan prestasi optimal. Lalu kita masuk ke jenis-jenis olahraga dan manfaatnya. Satu adalah jogging. Jogging merupakan salah satu olahraga yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan. Adapun manfaatnya yaitu membuat jantung kuat, di mana semakin memperlancar peredaran darah dan pernafasan. Yang kedua, mempercepat sistem pencernaan. Yang ketiga, menetralkan depresi. Keempat, meningkatkan kapasitas untuk bekerja dan mengarahkan pada kehidupan yang aktif. Kita masuk yang kedua, yaitu berenang dan aquarobic. Berenang merupakan suatu olahraga yang sangat populer, bahkan sangat digemari oleh siapapun karena gerakannya hampir melibatkan semua otot tubuh, sehingga bermanfaat bagi kesehatan dan menjaga tubuh tetap segar. Berenang sangat baik bagi kesehatan karena apabila kita melakukan suatu gerakan saja, misalnya gaya bebas, maka hampir seluruh otot tubuh terlihat sehingga olahraga ini sangat bermanfaat bagi mereka yang mengutamakan kesegaran jasmani. Ketiga, kita masuk ke yoga. Yoga merupakan perpaduan olahraga dengan meditasi. Peminatnya kebanyakan ialah kaum wanita. Bahkan, bagi sebagian orang, yoga menjadi gaya hidup baru. Apalagi yoga berasal dalam perkembangannya, aktivitas yang satu ini memiliki image yang eksklusif. Kata yoga berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti yoke, atau membawa harmonisasi atau pikiran, tubuh, dan jiwa. Mendisiplinkan pikiran dan tubuh dan juga berhubungan dengan jiwa adalah tujuan utama dari gaya hidup yoga. Lalu kita masuk ke olahraga bagi persalinan. Adapun jenis-jenis bagian-bagiannya yaitu mengurangi manfaat kejadian perdarahan sampai 65% karena pembuluh darah sangat elastis dan sistem pompa jantung jadi lebih efisien. Kedua, mengurangi rasa sakit sampai 50% karena kekuatan otot rahim, panggul, dan punggung akan membantu mendorong janin keluar dengan cepat. Kelenturan sendi panggul juga akan memudahkan peregangan yang maksimal saat persalinan. Manfaat yang ketiga, mengurangi kejadian kehabisan napas dan anoksia karena olahraga meningkatkan transfer oksigen ke seluruh jaringan dan memperbaiki fungsi sistem pernapasan dengan cara meningkatkan volume udara dan meningkatkan kekuatan otot-otot pernapasan. Yang keempat yaitu cepat pulih dari luka pada jalur persalinan karena sistem kekebalan tubuh meningkat dengan cepat, pulih dari kelelahan usai melahirkan.
Oke, kita masuk lagi ke manfaat olahraga bagi anak-anak. 1. Manfaat olahraga bagi pertumbuhan anak-anak, yaitu olahraga digemari anak karena identik dengan permainan. Agar bermanfaat bagi kesehatan tubuh si kecil, orang tua harus pintar-pintar memilih olahraga yang tepat, melibatkan untuk anak-anak, memiliki kecenderungan bergerak dengan aktif. Apapun kegiatan yang dilakukan oleh anak akan disukainya. Memang banyak pilihan olahraga yang bisa dimainkan anak-anak, mulai sepak bola, karate, taekwondo, dan silat. Namun tidak semuanya bisa memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh anak-anak ataupun manfaat bagi perkembangan mentalnya. Kita masuk yang kedua, manfaat yang kedua yaitu manfaat olahraga bagi anak penderita kelainan jantung. Anak-anak yang lahir dengan kelainan jantung bawaan selama ini dianjurkan untuk tidak melakukan olahraga karena dikhawatirkan agar meningkatkan fungsi kerja jantung sehingga dapat memperparah kondisi jantungnya. Namun, ternyata hasil suatu penelitian terbaru mengatakan sebaliknya, yakni olahraga bermanfaat bagi penderita jantung. Seorang ahli jantung anak dari Chicago memberikan pernyataan bahwa setelah melakukan uji coba latihan, ternyata olahraga secara keseluruhan aman dan baik dilakukan untuk anak-anak dengan kelainan jantung bawaan. Dikatakan Jonathan Rhodes, seorang ahli jantung di Rumah Sakit Anak Boston yang memimpin penelitian tersebut. Baik, kita masuk ke manfaat olahraga bagi kesehatan secara umum. Di zaman sekarang, olahraga modern ini orang-orang terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga lupa atau terlalu lelah untuk berolahraga. Padahal olahraga itu sangat penting sekali bagi kesehatan tubuh kita. Daniel Landers, profesor pendidikan olahraga dari Arizona State University, mengungkapkan 5 manfaat olahraga bagi otak kita. 1. Meningkatkan kemampuan. Latihan fisik yang rutin dapat meningkatkan konsentrasi, kreativitas, dan kesehatan mental. 2. Menunda proses penuaan. Riset membuktikan bahwa latihan sederhana seperti jalan kaki secara teratur dapat membantu mengurangi penurunan mental pada wanita di atas 65 tahun. 3. Yaitu mengurangi stres. Olahraga dapat mengurangi kegelisahan, bahkan lebih jauh lagi bisa membantu mengendalikan amarah. 4. Yaitu menaikkan daya tahan tubuh. Jika seorang berolahraga meski dalam waktu yang singkat namun intensif atau lama tapi dilakukan dengan santai, aktivitas ini meningkatkan hormon-hormon baik dalam otak seperti adrenalin, serotonin, dopamin, dan endorfin. 5. Yaitu meningkatkan kepercayaan diri. Umumnya semakin mahir seorang dalam suatu aktivitas, maka kepercayaan diri pun akan meningkat. Bahkan suatu riset membuktikan bahwa remaja yang aktif berolahraga merasa lebih percaya diri dibandingkan dengan teman-teman yang tidak melakukan kegiatan serupa. Oke, kita masuk ke penutup, yaitu kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan dan sarannya, pertama kita membahas kesimpulan. Kesimpulannya yaitu, olahraga merupakan alat untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan fungsional jasmani, rohani, dan sosial, struktur anatomis, antropometris, dan fungsi fisiologisnya, stabilitas emosional dan kecerdasan intelektual maupun kemampuannya bersosialisasi dengan lingkungannya nyata lebih unggul, khususnya pada generasi muda yang masih aktif mengikuti kegiatan olahraga daripada yang tidak aktif mengikutinya. Saran yaitu selagi sehat kita bisa melakukan aktivitas apa saja. Tapi jika sakit akan susah melakukan aktivitas tersebut.
Karena itu jangan pernah lupa berolahraga. Pola hidup yang buruk harus kita rubah sebagai dapat menjalani hidup yang sehat. Kita dapat memulai hidup sehat dan mendisiplinkan diri sendiri secara aktif berolahraga. Lalu mengajak orang lain agar rajin berolahraga untuk menjalin pola hidup sehat. Baiklah, sekianlah hasil persentase saya. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Salam olahraga.